Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Kembali dari ujung Pulau Madura menyapa sahabat budaya lewat RRI Net malam hari ini. Episode obrolan budaya kali ini kita akan menjelajahi sakralnya salah satu budaya berupa benda. Dan kemudian benda ini menjadi ikon Kabupaten Sumeneb. Apa itu? Iya, keris. Keris ini adalah senjata tikam golongan belati. Kalau boleh saya kasih lihat karena di depan saya juga ada. Nah, ini salah satu contoh keris begitu ya. Yang kalau saya buka ini berujung runcing tajam di kedua sisinya dengan banyak fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara. Bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya karena ada yang tidak simetris, tapi kalau yang saya pegang cukup simetris di sisi kiri kanannya. Kemudian ada juga yang berkelok-kelok. Nanti juga saya kasih memperlihatkan kepada sahabat budaya bagaimana keris ini berkembang kemudian di daerah Madura khususnya di Kabupaten Sumeneb. Karena banyak juga di antara keris ini yang memiliki pamor, yaitu terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada helai bilahnya. Nanti kita akan perbincangkan lebih banyak lewat obrolan budaya malam hari ini dengan narasumber kita. Oke, kalau berbicara soal keris lagi, di masa lalu keris ini berfungsi sebagai senjata di saat peperangan begitu ya, atau juga duel sekaligus sebagai benda pelengkap sesajian. Nah, pada penggunaan masa kini, keris ini lebih merupakan benda aksesoris atau biasa dikatakan akeman begitu dalam berbusana ya, termasuk juga memiliki banyak simbol budaya atau menjadi benda koleksi yang dinilai dari segi estetikanya. Nah, tentunya penggunaan keris ini tersebar pada masyarakat penghuni wilayah yang pernah terpengaruh oleh Majapahit. Salah satunya adalah di Jawa, Madura, kemudian juga di Nusa Tenggara, Sumatera, pesisir Kalimantan, sebagian di Sulawesi juga, termasuk di Semenanjung Malaya, Thailand Selatan, dan Filipina Selatan. Baik sahabat budaya, walaupun keris ini bermula pada zaman kerajaan, lantas bagaimana keberadaan dan perkembangannya saat ini? Simak obrolan budaya bersama saya, Ririn Rizkyanti. Keris adalah salah satu budaya Indonesia. Ada banyak kisah dan mitos di balik keris legendaris Indonesia. Keris Empu Gandring. Menurut cerita, Ken Arok memesan keris ini dan memberi waktu pada Empu Gandring untuk menyelesaikan pembuatannya dalam waktu sehari semalam. Namun setelah sehari semalam, ternyata keris ini belum jadi sepenuhnya. Ken Arok marah dan membunuh sang empu. Kutukan pun terucap dari mulut Empu Gandring sebelum ia wafat. Kutukan itu akhirnya terjadi dengan terbunuhnya para raja-raja Singasari sampai 7 turunan. Keris pusaka setan kober. Keris ini dibuat oleh Empu Supo Mandagri, putra seorang empu dari Tuban, Jawa Timur. Empu Supo akhirnya memeluk Islam dengan tetap membuat beberapa keris. Keris pusaka setan kober ini adalah keris yang punya kisah paling berkesan karena pernah dipakai oleh Arya Panangsang, murid kesayangan Sunan Kudus untuk melawan Sutawijaya. Keris Kyai Sengkelat. Berbeda dengan kisah keris Empu Gandring yang melegenda hingga terkenal lewat buku-buku sejarah, keris Kyai Sengkelat tak punya cerita yang bisa diruntut. Cerita yang paling terkenal dari keris ini justru sang pembuatnya, yaitu Empu Supa. Keris Naga Sasra dan Sabuk Inten.
Dua benda ini terkenal berkat cerita silat karya S.H. Mintaraja. Diceritakan bahwa Mahesa Jenar, salah satu murid Syekh Siti Jenar, mencari kedua benda pusaka yang bernama Naga Sastra dan Sabuk Inten. Konon, pusaka ini tidak hanya sakti mandraguna, tapi juga mengandung khasiat yang besar. Dikatakan, barang siapa yang berhasil mendapatkan kedua benda pusaka ini, maka ia akan menjadi pewaris sah tahta kerajaan Demak Bintaro. Keris Kanjeng Kyai Condong Campur adalah yang paling sering diceritakan dalam legenda maupun folklore. Selain itu, konon keris ini sangat ampuh karena dibuat oleh sekitar 100 orang empu. Tapi keris ini juga memiliki watak jahat. Konon, Sabuk Inten merasa terancam dengan eksistensi dan keampuhan keris Kanjeng Kyai Condong Campur. Keduanya kemudian bertarung dan keris Kanjeng Kyai Condong Campur memenangkan pertarungan. Tak hanya Sabuk Inten, Kyai Sengkelat juga merasa terancam dengan keberadaan keris Kanjeng Kyai Condong Campur. Kemudian keduanya juga terlibat pertarungan yang ternyata dimenangkan oleh Kyai Sengkelat dan keris Kanjeng Kyai Condong Campur melesat ke angkasa menjadi lintang kemukus. Karena keris sudah menjadi bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia, maka sudah semestinya kita menjaga dan melestarikan keris-keris yang ada di negeri tercinta ini. Sahabat budaya, berbicara soal keris, kita tahu bentuknya seperti pisau begitu ya. Ada pula yang seperti pedang, terkadang memiliki mata yang berkelok-kelok. Dan ada pula yang tidak berkelok. Nah, senjata ini bernama keris. Kita tahu ini salah satu barang yang menjadi bagian kebudayaan Indonesia. Bahkan menjadi salah satu warisan budaya dunia. Keris kita tahu sudah dikenal masyarakat Indonesia sejak jauh sebelum zaman kerajaan Hindu-Buddha ada. Saking tuanya keberadaan keris, di Indonesia ada keris yang menjadi legendaris hingga sekarang. Dan sahabat budaya, di obrolan budaya kali ini saya akan berbincang dengan seorang empu keris perempuan. Bahkan juga termuda dan satu-satunya di Indonesia. Luar biasa ya. Yang ini berasal dari Desa Aing Tong Tong, daerah pengrajin keris di Sumeneb. Oke, langsung saja saya perkenalkan. Dia adalah Mbak Ika Arista. Selamat malam Mbak Ika. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Ini jauh-jauh dari Aing Tong Tong menempuh berapa lama kalau harus ke kota Sumeneb? 30 menit itu sudah cepat. 30 menit 30 ya? menit. Berarti sekitar berapa kilo? 20 kiloan Ya, begitulah sekitar ya? Oke. Nah, bagaimana sih rasanya menjadi satu-satunya empu perempuan yang ada di Indonesia? Seperti apa rasanya nih? Rasanya sepi karena harus sendiri. Sepi? Ya. Jadi setidaknya ada perempuan-perempuan lain yang mau menekuni kerajinan keris ini. Jangan hanya saya. Gitu ya? Begitu. Jadi sekarang mencari teman nih ceritanya? Mencari teman. Nah, sejak kapan mengenal keris ini Mbak Ika? Saya karena memang keluarga pengrajin. Jadi dari buyut saya ke kakek yang saya tahu, ke bapak, lalu kemudian saya. Jadi dari kecil memang sudah dikenalkan tentang keris oleh keluarga. Oke. Jadi melihat bapak bekerja, melihat kakek bekerja, jadi kemudian menjadi tertarik. Memang tumbuh dari kecil sudah di keluarga empu keris Ya. begitu ya. Sehingga itu mau tidak mau atau memang juga ada ketertarikan tersendiri untuk bisa menekuni dunia keris ini? Ada ketertarikan tersendiri karena banyak juga pengrajin yang punya anak perempuan tetapi mereka tidak menggeluti. Oke. Tapi ada ketertarikan karena satu, saya rasa ini adalah profesi yang jarang orang geluti. Ya. Jadi saya lebih suka di bidang ini. Oke. Berarti juga sudah ada bakat ya? Bakat barangkali iya. Oke. Nah, selain dari bakat yang sudah ada, hobi juga, kemudian cinta dengan keris, keahlian turun-temurun dari keluarga. Kemudian apa juga sih yang Mbak Ika tahu tentang sejarah keris nih, terutama di zaman kerajaan tempo dulu? Banyak ya, kita banyak
kisah seperti Kenaroken Dedes yang memang latarnya adalah keris. Tapi kalau kita berbicara sejarah tentu ada banyak versi dan perbandingan. Tetapi kalau saya berbicara sejarah, kita akan dilempar pada masa lalu yang kita menjadi kerajaan-kerajaan hebat seperti Singosari dan Majapahit. Dan persenjataan kita waktu itu apa? Tentu keris gitu. Ya. Itu yang membuat saya kemudian menjadi lebih suka bahwa kita masih memegang benda yang sama yang dipegang oleh leluhur kita. Oke. Jadi itu kebanggaan menurut saya. Oke. Nah, keris ini kan banyak macamnya ya Mbak Ika, termasuk juga bentuk-bentuknya. Bahkan, nah ini di depan kita juga Iya. banyak koleksi keris. Ini punya Mbak Ika semua sepertinya ya? Punya saya semua. Oke, sedikit bisa digambarkan Mbak Ika, ini seperti apa soal macam-macam keris ini? Jenis keris itu banyak karena kalau keris itu pasti dikeluarkan pada era kerajaan tertentu seperti era Majapahit atau kemudian sampai saat ini gitu. Kalau berbicara jenis keris banyak, tetapi kalau berbicara sarung keris maka yang unggul adalah Madura karena sarung keris terbanyak itu jenisnya itu di Madura. Selain memang dari bakat, kemudian hobi, bahkan juga turun-temurun dari keluarga yang semuanya adalah empu keris, kemudian sedikit barangkali juga diceritakan Mbak Ika tentang sejarah keris, terutama khusus yang ada di Aing Tong Tong. Ini seperti apa? Jadi kalau di zaman kerajaan kita memang ada cerita tutur yang memang disampaikan oleh leluhur kita bahwa kita memang ada beberapa pesanan dari kerajaan, bahkan ada namanya Ju'adul yang dipercaya untuk menyimpan dan membersihkan keris keraton. Tapi kalau berbicara sejarahnya, kita pernah di Aing Tong Tong itu berhentinya masa pembuatan keris. Itu era-era penjajahan Belanda. Sebab barangkali dimasukkan golongan senjata tikam, akhirnya oleh penjajah tidak diperbolehkan. Nah, baru setelah masa penjajahan selesai, kemudian berkembang lagi. Dan banyak juga yang memproduksi lagi begitu Ya. saat itu. Sampai Oke. detik ini. Nah, kemudian dari fungsinya sendiri, kalau tadi sempat diceritakan berhenti karena menjadi senjata tajam untuk menikam begitu. Nah, ketika dilanjutkan kembali, tapi berbicara soal fungsi dalam masa lalu itu kan memang sebagai senjata untuk peperangan ya. Kalau dalam konteks kekinian saat ini fungsinya sebagai apa Mbak Ika? Sebenarnya di masa lalu pun tidak murni sebagai hanya senjata tikam. Karena kalau kita berbicara keris hanya senjata tikam, tentu prosesnya tidak akan serumit ini. Ada pamor, ada ricikan yang harus diperhatikan. Itu kan untuk hanya sekelas senjata tikam itu rasanya terlalu rumit. Oke. Ada bahkan beberapa keris dari kisah-kisah yang kita tahu bahwa keris Kenarok itu bukan hanya tidak untuk menusuk empunya, tetapi dia pesan kerisnya untuk dia menjadi raja. Artinya bahwa keris itu fungsinya tidak hanya senjata tikam, barangkali memang dahulu diberikan untuk sebagai teman untuk memberikan pengaruh positif pada pemiliknya. Wah, kalau saat ini juga demikian begitu? Harusnya seperti itu. Ada banyak pemesan yang ke saya melihat pesanannya justru dari segi filosofinya, artinya makna yang terkandung di dalam kerisnya. Nah, barangkali Mbak Ika ini bisa sedikit diceritakan tentang macam, fungsi, termasuk juga arti filosofi dari berbagai jenis keris ini. Kita ambil salah satu contoh pamor yang populer di Sumeneb, Malate Sato Or. Malate Sato Or. Iya. Pamornya itu berbentuk seperti melati yang digabung menjadi satu ke atas. Kita tahu bahwa bunga melati itu kan harum, kemudian wangi. Maka pamor Malate Sato Or itu biasanya orang punya filosofi bahwa agar kemudian dia punya nama baik yang bagus di masyarakat, atau kemudian ada juga ketika nama baik sudah bagus tentu rezeki akan semakin baik pula. Itu termasuk dari beberapa jenis pamor yang di dalamnya benar-benar mengandung filosofi untuk si pemakai. Oke.
Dibawa tidak kali ini tentang Malatesator? Untuk yang Malatesator saya tidak bawa. Tidak bawa Iya. ya. Nah, bisa yang ada di sini ini mungkin ada nama-namanya juga begitu Oke. atau sedikit dari bentuknya tadi. Kalau ini tadi yang sempat saya pegang, mohon maaf ada caranya tidak membuka kerisnya? Ada Seperti caranya. apa? Coba Boleh. diberi contoh. Jadi Mbak pakai Ika. ini saja, kemudian kita pakai dengan tangan kanan, dorong pakai jempol. Ya. Ketika sudah terbuka sedikit, maka sarung kerisnya yang jalan. Oh, jadi sarungnya yang jalan, Ya. bukan kerisnya yang ditaruh Bukan. ya? Oh, jadi Bukan. sarungnya Ya, yang sarung jalan. Dan kemudian ketika tidak untuk membeli, hanya untuk melihat, maka kita tidak bisa memegang bilah kerisnya. tidak boleh atau tidak bisa? Boleh. Kenapa tidak diperbolehkan nih? Satu, karena tangan kita barangkali ada keringat, jadi mudah untuk menghadirkan korosi di keris. Jadi makanya tidak boleh. Kedua, berkarat begitu? iya, cepat berkarat. Kedua, ini adalah bentuk sopan santun, bahwa orang yang mempunyai keris tentu menempatkan kerisnya sebagai sesuatu yang sakral begitu, tidak kemudian bisa disentuh dengan sembarangan. Maka untuk melihat pamornya, ujungnya letakkan di kuku. Maka boleh dilihat begini. Tapi kalau untuk membeli, Tanpa menyentuh kulit tanpa ya? menyentuh. Ini kalau tidak ada niatan untuk membeli, Iya, hanya melihat saja. hanya melihat saja. Oke. Tapi kalau membeli, karena kita harus tahu kualitas besi dan segala macamnya, barangkali boleh disentuh. Di samping itu, cairan untuk mewarangi itu juga mengandung racun. Sebab dulu ketika ditusukkan, biasanya orang tidak meninggal, tapi menjadi, mohon maaf, borok yang kemudian menjadi sakit yang Dampak lama. dari racun yang Iya, ada di keris itu begitu. gitu ya. Wah. Tapi kalau memasukkan, maka kerisnya yang jalan, Oh, yang masuk ke dalam sarungnya. saya coba masukkan lagi. Jadi Iya. kerisnya yang jalan. Itu ke terbalik. Oh, terbalik ya. Oke. Seperti ini. Ya. Oke. Ini juga tadi kalau saya lihat jenisnya yang lurus. Iya. Kalau yang berkelok-kelok bahasanya apa tadi? Yang berkelok itu namanya look. Look. Iya. Ya. Jadi- Seperti apa nih Mbak Ika? Kalau look keris itu pasti ganjil. Maksudnya? Jadi jumlahnya pasti ganjil, mulai dari angka 3, 5, 7, 9, 11, 13 begitu. Jadi tidak ada look yang genap. Itu juga menunjukkan filosofi bahwa Tuhan itu satu, bahwa Tuhan itu suka pada yang ganjil. Nah, sama sebetulnya. Nah, ini contoh yang Look ya? berlook. Jadi kalau Oke. kita menghitung looknya, maka dari arah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh. Jadi pasti Jadi ganjil. bukan cembungnya, tapi cekungnya, yang Cekungnya dihitung yang kita ya. hitung. Oke. Cekungan dari depan. Jadi dari bilah yang lebih pendek, karena ini lebih panjang. Iya. Itu kan bahasa sederhananya, Iya. walaupun sebenarnya kita punya nama-nama tersendiri pada setiap bagiannya. Tapi sederhananya adalah hitung dari yang lebih pendek, pasti ganjil. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dan look itu pasti ganjil. Oke. Dan termasuk juga ornamen di keris ini sendiri ada yang bergerigi, begitu, ada juga yang polos. Kalau ini apakah juga ada tanda tersendiri, arti yang berbeda begitu? Sebenarnya ada banyak istilah. Kalau di Jawa ini namanya kembang kacang, kalau Ya. Madura beng kacang. Jadi Beng kacang. agak mirip-mirip. Tapi ricikan atau tanda-tanda seperti ini menunjukkan dari jenis kerisnya. Jadi dari ricikan ini kita tahu ini jenis apa namanya kerisnya. Kalau Begitu. yang seperti ini jenis apa Mbak Ika? Nah ini kan jadi begini, ada istilah pula dalam look. Ya. Ada look 11 itu orang bilangnya pulang geni, look 5 itu bilangnya Pandawa. Kalau ini kan look 11 jadi pulang geni. Ini menarik sahabat budaya, kita sudah bisa memahami bagaimana jenis kemudian macam dari keris itu sendiri. Ada yang polos, ada yang berlook tadi Iya. ya. Kalau kita orang awam bilangnya bergelombang lah Iya, gitu ya. boleh. Tapi bahasa kerisnya dengan look, Iya. berlook gitu. Dan itu ganjil, tadi juga sudah banyak dijelaskan. Oke. Tadi cara menutupnya juga harus dengan Ya, kerisnya yang harus jalan dan kerisnya boleh yang tidak jalan. dengan tangan kiri gitu. Jadi kita kan tidak tahu tangan kanan tangan kiri, apakah juga ada aturannya Mbak Ika? Kalau kita kan pegangnya dari awal sudah tangan kanan, Tangan. maka memasukkannya dengan tangan kanan. Oke, Maka dimasukkan ini kerisnya yang jalan. baik. Nah kalau soal ukuran, karena ini juga ada yang kecil, Ya. ini
seperti apa untuk jenis ukuran? Apakah juga punya makna yang berbeda atau hanya pesanan Ya. saja gitu? Tergantung pesanan, tapi kebanyakan aturannya adalah biasanya keris yang normal itu ukuran 37 atau 38 cm. Oke. Untuk ukuran isinya, bukan dengan warangkanya. Tetapi ada istilah namanya keris patrem. Keris patrem itu biasanya keris untuk perempuan dan ukurannya biasanya lebih kecil dari biasanya. Nah, itu termasuk yang kecil seperti ini adalah ukuran untuk keris patrem. Nah, ternyata keris pun ada jenis kelaminnya ya, perempuan dan laki-laki gitu. Bukan jenis kelamin, tetapi biasanya digunakan untuk perempuan, kemudian ukurannya biasanya lebih kecil karena mungkin lebih ringan. Ini menarik sahabat budaya, menambah pengetahuan kita tentang macam, jenis, dan fungsi dari keris itu sendiri. Karena Sumeneb dinobatkan sebagai kota keris. Keris adalah benda budaya yang eksotik dan original. Keris adalah karya seni sekaligus benda budaya asli Nusantara. Budaya keris terbentang dari ujung pulau Sumatera di barat, Semenanjung Siam, dan Sulu di utara, gugusan Kepulauan Maluku di timur, dan Kepulauan Nusa Tenggara di selatan. Keris menjadi identitas pengikat yang mendorong rasa kebangsaan itu tumbuh subur di Nusantara. Rasa kebangsaan memerlukan simbol, bukan hanya dalam pengertian simbol yang bersifat abstrak, melainkan simbol nyata yang dapat mewakili hampir dari seluruh suku bangsa yang ada di Nusantara. Bukti sejarah menunjukkan pengaruh budaya keris dalam etnik tempa logam yang digunakan oleh suku-suku bangsa yang mendiami Kepulauan Nusantara. Budaya keris menyebar sejalan dengan perdagangan dan hubungan diplomatik di antara kerajaan-kerajaan di Nusantara. Saat ini masyarakat mengenal keris bukan hanya sebatas senjata, akan tetapi sebagai benda pusaka, koleksi ataupun sebagai benda yang memiliki nilai spiritual bagi si pemiliknya. Nah, tentu saya masih bersama Ika Arista di kesempatan obrolan budaya malam hari ini. Kita akan banyak berbincang lagi soal keris. Oke, Mbak Ika, ini keris sebenarnya pusaka atau senjata tajam untuk ageman begitu ya, atau sekap kalau masyarakat Madura bilang begitu. Keseluruhan bisa masuk, Bisa ya? Karena satu barangkali dulu digunakan untuk senjata perang. Terus kemudian hari ini karena sudah tidak ada peperangan, akhirnya kita melihat senjata keris ini sebagai makna yang berbeda. Satu dilihat dari filosofinya, satu untuk kemudian seperti tadi ageman, artinya bahwa menambah kepercayaan diri si pemakainya. Oke. Nah, kalau kalangan masyarakat ini sebagai kepercayaan diri atau ageman, termasuk ada juga yang percaya sebagai menambah rezeki, pengasihan. Ini ada tidak yang memesan karena hal-hal yang mistis demikian? Pasti ada. Tetapi yang kita tekankan sebagai pengrajin adalah kualitas yang bagus, tata cara yang masih sesuai dengan leluhur itu kita masih gunakan. Tetapi kemudian menjadi tuahnya seperti apa itu kemudian menjadi pribadi masing-masing si pemesan karena juga itu ranahnya sudah berbeda. Oke. Nah, ketika keinginan itu diminta untuk dibuatkan, bagaimana proses dari pembuatan keris sendiri sehingga setiap orang itu punya nilai yang berbeda begitu, termasuk nanti dari sisi harganya. Bisa sedikit digambarkan nih pembuatan kerisnya. Jadi pesanan itu kan tergantung pemesannya. Pasti kita tawarkan terlebih dahulu menggunakan cara yang biasa saja seperti kita membuat souvenir atau keris-keris biasa atau kemudian sebagai ageman. Artinya kemudian ukurannya pun harus disesuaikan dengan tanggal lahir dan segala macamnya. Terus kemudian ada ritual yang harus dilakukan. Ada hari-hari baiknya juga, itu kita juga ada kitab kuno yang masih mengajarkan sampai saat sekarang. Ada leluhur pula. Cara pembuatan kerisnya sendiri bisa digambarkan seperti apa? Kalau untuk yang biasa mungkin kita hanya satu memilih besi, jadi memilih besi yang bagus dan sesuai dengan pesanan. Kemudian proses penempaan itu, jadi pandai besi itu harus tahu dari warna-warna besi, itu yang kemudian menjadi patokan lahirnya pamor. Jadi pamor itu kan sebenarnya corak dari besi. Artinya corak warna besinya seperti apa itu namanya pamor. Nah, proses penempaan ini yang kemudian menentukan pamor.
bagaimana kemudian lipatan yang pas agar pamornya tersusun rapi. Setelah penempaan baru proses pembentukan bilah. Jadi sudah mulai dihaluskan, bilahnya sudah mulai kelihatan, kemudian akan disesuaikan dengan satu pesanan atau disesuaikan dengan pakem atau aturan main dalam sisi perkerisan. Dari situ baru proses pembuatan sarung warangkanya. Dari kayu, kemudian terakhir proses pewarangan. Nah, dalam pemesanan satu keris itu butuh berapa lama? Kalau yang biasa, artinya pembuatannya tidak terlalu rumit, 3-4 hari itu selesai. Itu sudah dengan warangkanya? Kalau saya pribadi belum. Jadi kalau kerisnya saja, kerisnya gitu ya? saja, itu 4 hari barangkali sudah selesai. Tapi kalau misalkan nanti proses, kan ada pemesanan yang misalkan ukirannya harus butuh yang rumit atau pamornya harus butuh lipatan yang bagus begitu, kita butuh 10 atau bahkan sampai 14 hari. Jadi finishing dengan ukiran yang kerumitan itu setengah bulan lah ya bisa selesai begitu. Bisa selesai. Nah, itu kemudian dengan harganya seberapa mahal? Harga itu kan beragam, Relatif ya. Relatif. Oke. Biasanya di kisaran berapa rupiah? Masih aman untuk kantong masyarakat Indonesia. Gitu ya? Iya. Tidak berani membuka soal harga. Tapi kalau misalkan contoh dengan barang yang kecil ini hanya untuk aksesoris saja begitu, itu berapa rupiah biasanya? Aksesoris, nah ini yang agak kemudian saya rancu juga, makna aksesoris. Karena sekecil apapun bendanya, itu tetap dengan ciri-ciri keris. Jadi ada pamornya, bentuknya sesuai dengan pakem, itu juga dinamakan keris. Artinya sebagai aksesoris atau tidak itu tergantung penempatan orangnya, tapi intinya tetap keris. Ya harga masih aman harga. Masih bisa terbeli oleh masyarakat menengah Bisa, ke bawah sangat begitu? bisa. Oke. Nah, tentu dari proses ini berpengaruh kepada harga, kesulitan membuatnya ini juga mempengaruhi begitu ya. Nah, sebenarnya yang ditawarkan oleh keris itu yang layak dijadikan pusaka bahkan lebih. Ini bagaimana? Karena tidak jarang orang hanya berani membeli satu keris saja dengan harga ratusan juta begitu. Nah, ini apa yang mempengaruhi? Apakah memang ada semacam spiritual di keris itu atau dari sejarahnya karena sudah kuno atau seperti apa pengaruh harga sampai ratusan juta ini? Satu sejarah, semakin tua keris pasti semakin mahal karena waktunya yang lama yang dilalui, jadi itu yang membuat mahal. Kedua itu biasanya dari teknik pembuatan. Para pengrajin sudah tahu bahwa teknik pada pembuatan keris tertentu itu membutuhkan waktu yang lama, rumit, dan rawan gagal. Jadi pas penempaan Berarti itu bisa gagal juga? Gagal bisa jadi. Apa yang mempengaruhi gagal tidaknya sebenarnya keris dibuat? Proses. Jadi kita kan namanya juga manusia, kemudian pernah gagal. Biasanya itu di proses penempaan. Karena patah begitu ya? Karena bukan perapian terlalu panas atau tetapi lipatan. Jadi kita kan bermainnya lipatan. Salah melipat sedikit itu fatal. Kedua, salah kita nempa itu juga fatal. Artinya bagian mana yang harus ditempa dengan tidak itu harus paham. Kemudian panasnya juga kita harus paham. Karena terlalu panas, keris akan rawan patah. Oke. Kurang panas juga Kurang hasilnya panas, tidak bagus. Tidak bagus. Begitu. Jadi besinya tidak menyatu. Jadi akan ada rongga di keris. Seperti itu ya. Ya. Nah, jadi semacam tidak percaya kalau seorang perempuan ternyata juga bisa menempa keris gitu. Mbak Ika, ini butuh kekuatan ekstra? Menempa keris itu kan tidak sendirian. Jadi bareng-bareng harus ada minimal 2 orang. Karena satu harus menjepit besinya, kemudian satu mengarahkan bagian mana yang harus ditempa. Jadi pandai besi itu yang satu yang harus paham banget. Jadi pegang besinya, kemudian dia harus menunjukkan pada si teman bekerjanya bagian mana yang harus dipukul, bagian mana yang harus tidak. Itu minimal 1 orang. Tapi untuk proses pembuatan awal itu agar kemudian tidak terlalu lelah, biasanya 3 orang. Wah,
Dan tim pembuatan keris ini juga ada chemistry ya. Dia paham Harus bagian mana paham. yang harus ditempa. Iya. Jangan-jangan nanti salah. Tidak jadi keris yang baik gitu. benar. Oke, baik. Kemudian proses penjamasan ini menarik. Jadi tidak hanya sekedar dibuat, tapi juga butuh perawatan. Nah, ini kadang juga yang masyarakat awam banyak bertanya, perlu tidak sih keris ini, wajib tidak sih harus dijamas begitu? Ini seperti apa soal penjamasan, Mbak Ika? Jadi yang perlu digarisbawahi adalah perbedaan antara penjamasan dengan mewarangi. Beda ya? Beda. Apa nih bedanya? Jadi kalau tadi proses mewarangi adalah proses di mana kita mengeluarkan pamor. Jadi mengeluarkan warna besinya. Jadi warna besi ada abu-abu putih itu kemudian dikeluarkan dengan dimasukkan ke dalam cairan namanya warangan. Oke. Jadi mewarangi. Kemudian penjamasan itu adalah pensucian senjata. Artinya selama 1 tahun kita pakai senjata itu bersama kita, ada aura negatif seperti perasaan kita yang buruk barangkali juga masuk ke dalam kerisnya. Nah makanya kemudian setiap tahun kita bersihkan, biasanya setiap bulan Suro kita bersihkan untuk kemudian mensucikan kembali keris kita agar aura negatifnya kemudian keluar, kemudian kita kembalikan pada asal pembuatannya. Begitu. Itu dua-dua cara ini dengan cara sakral atau hanya biasa saja begitu yang ritual dilakukan setiap tahun atau ada butuh lain? Setiap wilayah pasti atau setiap seperti Jogja, Solo itu punya ritual berbeda, termasuk di Aing Tong Tong. Ya. Tetapi kalau di Aing Tong Tong kita masih punya yang saya ceritakan tadi kitab kunonya. Jadi bacaan apa saja ketika melakukan penjamasan itu ada. Jadi ketika membuka keris ada bacaan tersendiri, ketika menyiram air keris, air bunga ke dalam keris itu juga ada bacaan tersendiri sampai akhir menutup keris kembali itu ada bacaan tersendiri. Oke. Nah, ini yang terlibat saat penjamasan itu siapa saja? Boleh masyarakat umum atau memang hanya para empu begitu? Yang menjamas itu kita punya dewan empu kalau di Aing Tong Tong ada 4 orang dewan empu yang memang sudah paham secara turun temurun dan memang menguasai bagaimana cara penjamasan. Itu yang kita percaya. Tetapi kemudian untuk terlibat misalkan pembawa airnya atau pembawa dupanya itu masyarakat umum pun bisa. Ya. Dan seberapa banyak keris yang dilakukan penjamasan harus bersama-sama dalam satu waktu atau bertahap? Oh tidak harus. Jadi dulu kita itu di masyarakat Aing Tong Tong menjamasnya masing-masing. Jadi di rumah masing-masing yang penting bulan Suro. Bisa dilakukan di rumah Iya, masing-masing ya? bisa Tidak harus dilakukan, berkumpul di tidak satu harus tempat? berkumpul di satu tempat. Tetapi kemudian untuk membangkitkan lagi kebersamaan, kemudian kalau orang Jawa bilangnya nguri-nguri budaya, artinya membangkitkan kembali budaya secara global, secara kemasyarakatan. Akhirnya kemudian kita bikin event untuk acara penjamasan itu. Bersama-sama. Iya, sekaligus memperkenalkan senjata-senjata pusaka leluhur yang sampai saat ini masih terpelihara dengan baik oleh ahli warisnya, itu yang kemudian kita jamas. Ini menarik, kita akan terus berbincangkan soal keris budaya leluhur. Ono ing bumi ranti kang mulane ono ursi kayoro kang kadusi kang mulane ono bojo kayoro kang dadi bojo kang mulane ono pamor banyu yen kang pamor Parlo jumbo pantangan ciri dari kejen Spoiler tes ajar ono panjang prote ono
kang lani menyuruh yang bersih kang lani bojo kang lani ono kamar banyu kang kamar para jujur pandangan sesepi ring Pusaka Sekombon. Pusaka Sebocek. Pusaka Selektu Sagera. Pusaka Sekobon Sare.
Raja, Bu Titus, Bu Asri, Ben Waluwa, Saudara Isa Antong, Ben Pararatos, Saudara Seberu Batung Sumatera. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إلى يومون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Keris Indonesia telah terdaftar di UNESCO sebagai warisan budaya non-bendawi manusia sejak tahun 2005. Lalu pada 9 November 2014, Sumenep dinobatkan sebagai kota keris oleh UNESCO. Hal ini untuk mengapresiasi banyaknya empu di Kabupaten Sumenep yang mencapai 684 pada waktu itu ya, dan merupakan jumlah empu keris terbanyak di Asia Tenggara. Nah tentunya sahabat budaya, Keraton Songenep ini yang dipimpin Arya Wiraraja yang masih berdiri kokoh hingga saat ini menjadi bukti sejarah di Sumenep. Lantas adakah kaitannya dengan Sumenep sebagai kota keris yang dijadikan ikon saat ini? Kita akan terus memperbincangkannya bersama salah satu empu, bahkan dia satu-satunya empu di Indonesia, empu perempuan. Dan Mbak Ika Arista masih bersama saya nih ya. Ya. Oke, ini berbicara soal ikon saat ini. Dan ini menjadi ikon Sumenep sebagai kota keris dari tahun 2014. Mungkin Mbak Ika sedikit juga diceritakan lewat kancah nasional, bahkan internasional saat ini, seperti apa perkembangan keris? Kita patut berbangga karena salah satu pengrajin Sumenep termasuk dari Aing Tong Tong itu termasuk pengrajin yang diperhitungkan di kancah nasional. Ketika kita mengikuti lomba pembuatan keris hari ini, kebanyakan juaranya adalah dari Aing Tong Tong. Okay. Jadi kita punya generasi yang baik untuk terus melestarikan itu, dan itu kebanggaan tidak hanya sebagai ikonnya, tetapi kalau hanya ikon kemudian kita tidak diselingi oleh pengrajin yang memang sudah mendukung juga terhadap kerisnya, itu kan menjadi percuma. Tapi hari ini kita punya dua-duanya. Ikon kita, keris kita punya, kemudian empu yang atau pengrajin yang mumpuni dalam hal membuat keris kita juga punya. Oke, ini kancah nasional. Kalau di internasional? Internasional itu agak susah saya bilang. Kenapa? Karena satu dari segi pengiriman, kita untuk pengiriman benda pusaka pun itu agak susah. Kedua, ketika ada wisatawan mancanegara seperti kemarin ada kapal pesiar itu dari Australia, mereka tidak mau
karena ini hitungannya sudah senjata tajam. Oke. Artinya beberapa negara memang melarang itu, tetapi kalau misalkan dari Singapura itu biasanya ada beberapa yang lebih, barangkali negaranya lebih terbuka, boleh membeli keris gitu. Oke, nah ini soal pengiriman, mungkin BK juga punya pengalaman ya, tidak ke luar negeri tapi di daerah Indonesia sendiri. Karena kan kalau jenis senjata tajam tidak boleh dibawa kemana-mana begitu di perjalanan. Ada pengalaman tidak yang demikian saat keluar kota, kemudian para empu ini membawa barang-barangnya, ada razia gitu? Ya, kalau saya pribadi belum pernah. Kemarin juga ke Jogja, saya cari aman, saya paketkan dulu baru saya berangkat gitu. Jadi tidak dibawa orang? Tidak dibawa, ya? Okay. Artinya kalau masih tarafnya masih ya Indonesia lah. Tapi ada beberapa pengalaman teman-teman yang bahkan dirazia juga. Membawa sendiri Iya, gitu membawa ya? sendiri dirazia. Bahkan di Sumenep pun ada yang sempat terkena razia. Itu di kota keris saja agak menjadi lucu ketika pembuat keris dirazia di kota keris. Jadi bukankah ada semacam ID card begitu sebagai empu gitu? Jadi kalau bawa keris kemana-mana, ini loh saya empunya gitu. ID card untuk saat sekarang ini masih izin tertulis dari Dispar Budpora yang kemarin karena adanya kasus itu juga kemudian kita menjadi evaluasi. Sebenarnya kita kan juga belajar bagaimana menempatkan keris ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Saya juga kita perlu belajar bersama-sama bagaimana menyelesaikan masalah seperti ini. Nah, belajar dari pengalaman itu, kemudian bagaimana mempromosikan keris ini bisa ke daerah-daerah yang lain, khusus Aing Tong Tong. Khusus Aing Tong Tong. Satu, masyarakat kita sudah punya HP Android, kemudian ada sosial media. Jadi kita biasanya mempromosikannya di sosial media masing-masing. Atau kalau lewat kegiatan masing-masing. Kalau zaman dulu atau bahkan sampai bertahan sampai detik ini gitu. Orang-orang mempromosikan itu dengan merantau. Sama seperti misalkan kisah bapak saya bertemu dengan ibu itu karena memang merantau untuk menjual keris dulu. Jadi ketemu ibu saya di Blitar menikah dan itu juga menjadi cara kami. Jadi kalau kemudian melihat di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, Kediri, Blitar, apalagi sampai Jakarta, pengrajin Aing Tong Tong banyak tersebar di situ. Wah, jadi tidak hanya di Aing Tong Tong sendiri ya, mereka sudah banyak yang hijrah keluar kota dan membesarkan keris di daerah tempat mereka tinggal saat ini. Luar biasa ya. Dan ini menarik, sahabat budaya. Kemudian juga pengalaman-pengalaman dari Mbak Ika Arista, mungkin juga bisa sedikit digambarkan kayak semacam prestasi gitu yang pernah diraih. Kalau tadi sempat menjuarai di tingkat nasional, pengalaman yang lain karena Mbak Ika kan perempuan satu-satunya sebagai empu. Nah, pengalaman yang paling menarik seperti apa ini? Kaget, orang-orang pasti pertama kali itu kaget. Jadi mereka kalau hanya kenal di sosmed pasti minta foto yang real dong Mbak gitu. Padahal sudah real itu ya? Apakah benar-benar perempuan atau apakah benar-benar perempuan takut hoax atau apa gitu. Tetapi kalau pengalaman mengesankan sebagai pengrajin itu, saya kemarin ke Jogja dan itu menjadi pengalaman baru bagi saya bahwa ada anak-anak muda yang melihat keris dari banyak sisi. Nah itu yang saya menarik, ikut pameran di Jogja itu. Kemarin jadi temanya adalah tentang Madura dan bagaimana membuat keris baru tetapi dengan feel Madura. Jadi dengan rasa sebagai orang Madura dengan latar belakang sosial budaya ekonominya, saya disuruh untuk membuat keris itu. Itu pengalaman yang bagus. Saya ibarat kata kalau selama ini kan pesan keris masih backgroundnya masa lalu, artinya kemudian filosofinya harus ini gitu. Tapi hari ini saya disuruh membuat keris dengan perasaan hari ini gitu. Itu pengalaman yang. Dan itu harus selesai di tempat saat itu ya? Oh enggak. Enggak juga. Karena peralatan pasti susah kalau di situ. Tapi berhasil sampai selesai? Berhasil. Oke. Itu terjual juga?
Saya tidak jual kebetulan Oh. karena kenang-kenangan juga. Seperti itu Iya. ya. Nah, pengalaman yang lain karena saya banyak juga kalau melihat para empu keris memang kebanyakan kan laki-laki. Dan itu bergelutnya juga karena senjata tajam, pastilah juga hati-hati gitu ya. Iya. Nah, kalau Mbak Ika yang bawa begitu, apakah juga demikian atau orang melihatnya aneh gitu? Aneh sih pasti ya, karena kemarin juga saya pernah masuk universitas dengan pakai kain kemudian bawa keris, semua orang melihat. Tetapi itu yang harus kita geser pelan-pelan, sudut pandang masyarakat kita melihat keris bagaimana. Itu yang harus kita ubah pelan-pelan, bagaimana melihat keris sebagai benda budaya, tidak orang kalau mikir keris itu kan kuno kemudian atau apa gitu, enggak. Sebenarnya Jadi enggak. sekarang sudah semakin modern Iya. gitu ya. Dengan caranya juga mungkin yang digunakan juga semakin semakin update modern. ya. Iya. Oke, Mbak Ika ini karena satu-satunya empu perempuan di Indonesia dan barangkali juga bisa memotivasi atau sedikit mengetuk tularkan ilmunya kepada masyarakat di luar. Harapan apa ini yang ingin disampaikan? Tidak hanya untuk para pecinta keris, tapi juga untuk masyarakat Indonesia secara umum, terutama kaula muda. Iya. Kita sudah dianugerahi budaya yang cukup bagus oleh leluhur kita, maka tugas kita sebagai generasi hari ini adalah menjadi estafet sejarah yang bagus untuk generasi berikutnya. Saya Marsuki. Saya tergabung dalam komunitas keris di Kabupaten Sumeneb. Salah satu kolektor keris juga di Kabupaten Sumeneb. Saya suka sekali mengkolektor keris. Mulai menggeluti keris ini sejak saya masih kelas 2 SMP sampai sekarang. Bahkan belajarnya saja waktu itu secara otodidak. Keris yang saya punya, yang saya kolektor di rumah, ada 63 keris. Salah satunya keris Mataram, keris Tesna, keris Sumeneb, Saujung, dan masih banyak lagi. Untuk perawatan keris yang saya punya, saya lakukan setiap tahun, yaitu dengan dilakukan penjamasan pada setiap bulan Suro. Tetapi setiap harinya dibersihkan dari debu-debu yang menempel. Sahabat budaya, Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Ratusan bahkan mungkin ribuan, baik budaya yang berupa benda maupun tak benda. Wayang, batik, keris, tarian-tarian, alat musik tradisional, dan juga bangunan bersejarah, termasuk lagu-lagu daerah dan lain sebagainya, ini merupakan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Di zaman sekarang, di mana kemajuan teknologi telah demikian pesat, tak seharusnya kita lalai dengan peninggalan-peninggalan sejarah tersebut. Karena muatan-muatan nilai-nilai leluhur bangsa Indonesia tersimpan di setiap karya-karya itu. Di sini perlu ditekankan pula bahwa mencintai budaya bangsa bukan lantas bisa dikatakan kuno atau ketinggalan zaman. Paradigma ini yang perlu dipegang oleh generasi milenial sekarang ini. Justru mencintai kebudayaan bangsa sendiri adalah kekuatan untuk mendobrak budaya asing yang akan masuk di Indonesia. Di samping itu, citra kemandirian bangsa Indonesia akan tampak jika bangsa Indonesia tetap menjaga kelestarian budayanya. Sehingga keris budaya leluhur tak akan tergerus zaman. Saya Riri Rizkyanti mengucapkan terima kasih dan salam budaya.